Selamat pagi, Shalom. Hari ini Sabtu 9 Mei 2020. Saya Sailan Budi akan menjelaskan tentang manusia, malaikat, dan dosa. Jadi dosa itu ada dua, yaitu dosa pribadi, di mana kita sebetulnya bisa untuk menghindari itu, tetapi tetap kita lakukan dengan kesengajaan. Dan kedua adalah dosa umum. Dan diantaranya kita melihat ada dosa asal, original sins. Jadi 7 dosa ini: sombong, kikir, cabul, serakah, iri hati, marah, dan malas. 7 dosa di mana manusia tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya di dalam hidupnya. Nah, Paulus menjelaskan ini nanti di Roma 7 ayat 14 sampai 24 tentang dosa. Besok kita akan bahas. Kemudian mengapa saya katakan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan dosanya. Jadi begini, Paulus pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku ada duri di dalam dagingku, tolonglah aku untuk mengambil duri itu, sehingga aku bisa menjadi orang kudus sebetulnya, orang suci, orang kudus, dan aku bisa semaksimal mungkin bekerja untuk kemuliaan nama-Mu." Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu." Kenapa kok Tuhan tidak mau mencabut itu? Pertama, dosa itu harus ada. Karena dengan dosa itu manusia mengetahui belas kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan, mengenal bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Kedua, dia mengetahui kelemahannya sendiri, bahwa semua manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Nah, dia perlu sesuatu yang lain untuk menyelamatkan dia. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehebat apapun manusia, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu harus diingat. Bagaimana kalau seandainya duri dalam daging itu diambil, kemudian Paulus menjadi orang yang suci dan kudus di masa hidupnya? Itu bahaya sekali. Banyak sekali orang-orang yang jatuh ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu dosa Lucifer. Dosa Lucifer itu dosa kesombongan, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan itu suatu dosa yang sangat besar, sehingga Tuhan harus membuang Lucifer. Dan kalau itu terjadi pada manusia, itu jauh lebih buruk. Kita lihat semua yang terjadi di saat ini. Kita melihat pada sejarah di mana manusia yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, kemudian dia menarik banyak pengikut dengan ajaran yang sangat sesat, sehingga bukan hanya dia sendiri yang harus menanggung akibat dosanya, kehilangan Allah, kehilangan semua berkat kasih karunia-Nya, tetapi begitu banyak orang yang percaya kepada dia juga kehilangan Allah. Jadi dosa itu perlu. Jadi Tuhan, Paulus mengatakan, semakin besar dosa manusia, semakin besar kasih karunia Allah kepada kita. Bukan menunjukkan bahwa kita harus berdosa, tidak. Tetapi kita menyadari bahwa kita makhluk berdosa. Kita harus rendah hati. Kita perlu satu keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, manusia diberi kebebasan. Tapi ini yang aneh. Kalau dia mau menyerahkan pilihan bebasnya kepada Tuhan, dia justru memperoleh kasih karunia, dia memperoleh perbaikan, perkembangan yang baik, ke arah yang baik dari kepribadiannya, sehingga dia akan menyerupai Kristus, dan dia akan memperoleh kebebasannya. Aneh ya, justru kita mau menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kebebasan yang lebih.
Kalau kita memilih hidup bebas sesuai dengan kehendak kita, maka misalkan kita terus-menerus ke diskotik, ke melakukan begitu banyak kejahatan. Ingat, kita justru kehilangan kebebasan kita. Kita menjadi budak dosa. Dosa itu seperti candu. Satu kali dilakukan akan ada dua kali, ketiga, dan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan kita lihat sekali, misalkan orang-orang yang kerjanya itu menipu. Saya sering mengalami itu dan saya lihat, oh nanti pasti ada WA dari dia. Dia akan WA ke saya dengan nama lain, dengan iming-iming yang lain. Pasti akan terjadi, dan itu memang terjadi. Dan saya sudah tahu, oh saya lihat, oh ini dari dia pasti, dari para penipu, dan saya tinggal blokir aja, selesai. Satu tindakan kejahatan, misalkan seks, itu akan menjadi suatu ketagihan. Akan terus menerus dia tidak bisa hidup tanpa seks. Seks itu bisa sesuatu yang sakral, misalkan di dalam suami istri, itu sesuatu yang sangat sakral. Tetapi bisa juga itu sesuatu yang dosa ketika digunakan menurut kehendak bebas kita. Jadi keegoan kita, keakuan kita, itu menjadi sesuatu yang racun yang terus-menerus kita konsumsi. Nah, sekarang mengapa malaikat itu bisa, kalau dia berbuat dosa tidak pernah diampuni, sedangkan manusia sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat dia bisa diampuni? Karena kita lihat Allah adalah roh yang tanpa batas, dan malaikat adalah roh juga yang perantara antara manusia dengan Allah. Dan roh itu yang bernama malaikat itu mengetahui bahwa semua konsekuensi dari satu tindakan. Jadi kalau dia mengambil suatu tindakan, maka dan itu tindakan itu salah, maka dia sudah tahu konsekuensinya, sehingga tidak bisa diampuni. Sedangkan manusia itu hidup dalam keadaan kegelapan. Dia tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Maka apa yang dia katakan benar, suatu kebenaran itu belum tentu benar. Jadi kalau toh dia berbuat dosa, itu memang sudah kodratnya. Dan pada saat dia setiap hari, setiap kali dia selalu meminta pengampunan dosa, maka Tuhan pun akan mengampuni dia dan menarik kembali kepada dia. Jadi seperti apa yang ditanyakan Paulus kepada Tuhan. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? 7 kali kah? Tidak. Tuhan bilang 7 kali 70 kali sehari. Artinya suatu pengampunan tanpa batas. Kalau Tuhan menyuruh manusia mengampuni tanpa batas, maka manusia pun ketika dia bertobat, maka Tuhan akan mengampuni tanpa batas. Dan dengan begitu dia akan mencurahkan semuanya kepada kita. Itulah dosa. Bagaimana dosa itu bisa berguna bagi kita, supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Dan dengan dosa ini, dengan kita rendah hati, mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, maka kita tahu dan merasakan bagaimana Allah yang mengasihi kita. Dan jangan menjadikan diri sendiri jatuh ke dalam dosa kesombongan. Saya katakan 7 dosa pokok ini tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan. Dia bisa mengurangi porsinya, misalkan dia 10 kali berbuat marah setiap hari, dia bisa tekan sampai ke hanya 2 kali atau 1 kali. Tetapi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah marah di dalam hidupnya. Dan itulah pemahaman sedikit tentang dosa.
Jadi ya, dosa yang terbesar adalah dosa kesombongan. Dosanya Lucifer, di mana Lucifer merasa dirinya dia itu begitu bercahaya. Dia merasa menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kemudian non-servian, jadi dia tidak mau melayani Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan saya tidak mau melayani Tuhan, maka itu pemberontakan dan pengkhianatan bagi Tuhan. Dan itu kalau dilakukan oleh manusia, maka buruk sekali. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan, kemudian dia menempatkan Tuhan di bawah. Dia bisa menghina Tuhan sedemikian rupa. Kemudian dia menarik begitu banyak orang untuk mengikuti ajarannya yang sama sekali sesat, karena tidak ada Tuhan di dalam situ. Di dalam kesombongan tidak ada Tuhan. Nah, orang-orang ini ikut bersama dia di dalam penderitaan, karena mereka semua kehilangan Tuhan. Jadi serahkan semua kepada Tuhan. Jadilah makhluk yang rendah hati dan jangan menjadikan dirimu Tuhan, karena kamu tidak bisa apa-apa. Kamu hanya manusia biasa. Manusia itu materi dan roh. Jadi unsur materi ini yang membuat dia selalu berdosa. Dan unsur materi ini yang membuat dia hidup dalam kegelapan. Terima kasih.